Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini tentang sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah, pengertian sholat sunnah. Ya. Pengertian sholat sunnah menurut bahasa adalah doa, pengharapan, harapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan. Sebab di dalam sholat itu mengandung doa urutan, berbagai doa, dari mulai doa iftitah hingga doa setelah tasyahud. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Awali dengan iftitah, inni wajjahtu wajhiya. Ya. Kalian semua tentunya sudah hafal. Secara bahasa sholat artinya doa, tapi secara istilah sekarang serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. As-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ya. Pensyariatan ibadah sholat. Pensyariatan ibadah sholat. Sholat disyariatkan semua agama samawi. Ya. Agama samawi itu agama berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada agama samawi, ada agama ardi. Kalau agama ardi, agama buatan manusia. Bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan hasil karya cipta manusia. Yang kedua, syariat ibadah sholat merupakan wahyu kedua atau rukun Islam yang kedua. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, pergi haji bila mampu. Sholat 5 waktu, sejarahnya adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Versi pertama kejadian Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab tahun ke-7 Hijriah. Versi kedua tanggal 17 Ramadan tahun ke-12 Hijriah. Cuman kita nggak usah diperdebatkan. Yang jelas Isra Mi'raj itu yakin adanya. Kita jangan ragu-ragu, sebab itu bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita harus yakin ya akan kebenaran Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj hasilnya adalah perintah sholat. Ini hikmah yang bisa kita petik. Ibadah sholat itu berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya. Kalau syariat-syariat yang lainnya Allah perintahkan melalui pelantaran malaikat Jibril, sementara sholat langsung Allah panggil nabinya untuk menghadap ilahi, menghadap Rabbul Izzati. Kewajiban sholat malam dihilangkan, diganti dengan kewajiban sholat 5 waktu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Lanjut, pembagian sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Yang akan kita bahas sekarang adalah sholat sunnah. Sholat wajib kita semua sudah pada tahu, sebanyak 17 rakaat, 5 waktu sehari semalam. Itulah hasil oleh-oleh atau hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekarang sholat sunnah. Ya. Macam-macam sholat sunnah banyak. Ada sholat rawatib, sholat tarawih, sholat tahajud, duha, iden. Ya. Iden itu dua id. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sholat istikharah, istisqa. Sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, khusuf dan kusuf, dan sholat tasbih. Ini daily sholat fardu dan sunnah. Ya. Daily itu harian sholat fardu dan sunnah.
Boleh kalian catat, boleh kalian tidak, nggak apa-apa. Nah, ini pembagian daripada sholat sunnah. Jadi dalam hal prakteknya, sholat sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Jadi sholat sunnah yang harus dilakukan secara berjamaah. Ada 3 nanti ya. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara individu munfarid, sendiri-sendiri, dan sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh juga munfarid atau sendiri. Sekarang sholat sunnah berjamaah dulu. Apa aja yang termasuk sholat sunnah yang harus diberjamaahkan? Yaitu ada sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, sholat kusuf. Ya, kusuf itu gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan. Nah, ini kalian nanti catat. Sholat id, ya, sholat idain. Idain itu sholat 2 hari raya, di mana sholat hari raya ini harus bagian daripada sholat yang harus diberjamaahkan. Iden artinya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat Iden adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana hukumnya? Sholat Iden adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Bagaimana dasar hukumnya? Hadis tentang Iden dari Ummi Atiyah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kami keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha supaya kami membawa gadis-gadis perempuan yang sedang haid dan hamba perempuan ke tempat sholat hari raya. Adapun perempuan yang sedang haid, mereka tidak boleh mengerjakan sholat. Ikut itu untuk mendengarkan khutbahnya ya. Gak apa-apa ikut ke lapangan karena di situ ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Cara melaksanakan sholat Iden ya, tentu kalian sudah paham, tapi ini untuk lebih mengingat kembali ya. Pertama, sholat tidak diawali iqomat dan khutbah ya, karena khutbahnya nanti setelah sholat ya. Bedanya dengan sholat Jumat, kalau sholat Jumat khutbah khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Iden, Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Itu perbedaannya ya. Sholat tidak diawali iqomat dan khutbah. Terus setelah itu takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya berapa kali? Sholat Id 7 kali rakaat pertama ya, takbir sebanyak niat. Takbir sebanyak 7 kali, membaca surat Al-Fatihah. Terus ruku, tidak sujud, duduk dan membaca tahiyat akhir, salam, mendengarkan khutbah, salat Iden ya. Itu di sini kurang ya, ada tambahan takbir sebanyak 7 kali rakaat pertama dan takbir 5 kali sebanyak di rakaat kedua. Coba perhatikan ini visualisasi sholat Idul Fitri, sholat istisqa minta hujan, dan tuntunan sholat gerhana ya. Kalian bisa pelajari di sini. Sunnahnya sholat Iden itu dilakukan di lapangan ya. Nah, yang kedua, ingat ya tadi sholat yang pertama sholat sunnah yang berjamaah, apa saja kalian harus hafal. Yang kedua sholat sunnah yang munfarid, sholat sunnah yang mesti dilakukan sendirian. Apa aja sholat sunnah yang dilakukan sendirian? Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah syukrul wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak, dan sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah rawatib, apa itu sholat sunnah rawatib? Ialah sholat yang dikerjakan ketika mengiringi atau menyertai sholat fardu atau sholat wajib. Jadi sebelum sholat wajib yang 5 waktu itu ada sholat yang mengiringi sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya namanya
qobliyah, kalau sesudahnya namanya ba'diyah. Ya, insya Allah kalian sudah paham dan sudah mengamalkannya ya. Nah, jenis sholat sunnah rawatib. Ada sunnah qobliyah. Qobliyah itu sebelum ya, qobla, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Dan sunnah ba'diyah, setelah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat ba'diyah, setelah ya. Nah, ini salah nih, kalian boleh ganti ya. Mohon maaf nih ada salah pengetikan. Sholat sunnah ba'diyah itu setelah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib. Maklum ya, manusia mahalul khoto' wa nisyan, manusia itu makhluk yang salah dan lupa ya. Pelaksanaan sholat rawatib ya. Sekali lagi apa tadi, sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sebelum namanya qobliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah ya. Sholat sunnah rawatib dibagi dua. Ada sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghair mu'akkad ya. Mu'akkad artinya dianjurkan, setengah wajib ya. Sedangkan ghair mu'akkad kebalikannya ya. Artinya Rasulullah tidak selalu mengerjakan ya, kadang-kadang. Ghair mu'akkad tidak dianjurkan ya. Tapi kalau mau melakukan silahkan saja. Mana yang termasuk sholat sunnah yang dianjurkan pelaksanaannya? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Awas tuh dipaham, diapakannya. Dan 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Itu yang muakkad ya. Ya, sesudah sholat Jumat itu ya sama aja dengan 2 rakaat sesudah sholat zuhur ya. Jadi jumlahnya 10 rakaat. Sholat sunnah ghair muakkad. Mana yang termasuk ghair muakkad? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, jadi itu terserah kalian ya, mau mengerjakan lebih bagus, kalau enggak juga tidak apa-apa, karena Rasulullah juga terkadang melakukan, terkadang tidak. Lanjut. Nah, ini sebenarnya ini sama aja, tadi udah dijelaskan ya, cuman rinciannya ya. Qobliyah, ini sholat subuh, qobliyahnya 2 rakaat ada enggak? Kuning, warna kuning apa? Amat digalakkan, amat dianjurkan. Kalau putih dianjurkan, yang ghair muakkad. Kalau merah dilarang. Nah, jadi sholat subuh tuh 2 rakaat sebelumnya ada, kalau setelahnya tidak ada, dilarang ya. 2 rakaat sebelum zuhur dianjurkan, 2 rakaat sesudah dianjurkan, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar ini digalakkan saja, ghair muakkad tadi ya, 4 rakaat. Setelahnya tiada, ghair muakkad. Maghrib 2 rakaat muakkad, isya setelahnya 2 rakaat muakkad, sebelumnya ghair muakkad. Paham ya? Insyaallah. Nah, ini yang ghair muakkad, ini yang muakkad ya. Total rawatib. Nah, total jumlah rawatib kalian catat aja ya. Tuh, ternyata sholat semua tuh kalau dijumlahkan bisa sampai 50 rakaat sesuai dengan perintah Allah di peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Perintahnya 50, tapi atas saran daripada Nabi Musa untuk minta keringanan, karena umat Nabi Muhammad tidak mungkin bisa melakukan sampai 50 rakaat, tapi nilainya sama ya, karena banyak ada sholat sunnah. Nah, ini rawatib ya, ini sama aja, kalian tinggal tulis aja untuk rinciannya. Terus bacaan dan gerakan sholat sunnah rawatib sama dengan bacaan dan gerakan sholat wajib. Yang membedakan hanya niatnya saja. Ya, gerakannya sama, niat yang simpel.
qobliyah sebelum usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kalau yang dilafalkan, ada juga yang tidak dilafalkan ya. Ba'diyah usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala ya, karena di sini terjadi perbedaan pendapat ya tentang usolli. Ada yang dilafalkan, ada yang enggak. Karena niat itu sebenarnya adanya di dalam hati ya. Lanjut, sekarang sholat tahiyatul masjid. Jadi tadi pembagian daripada sholat sunnah yang kedua itu ada sholat sunnah yang munfarid, harus dilakukan secara pribadi, secara individu, secara sendiri-sendiri. Di antaranya sholat rawatib, yang kedua sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat yang dilakukan untuk menghormati masjid. Ketika masuk masjid disunahkan sebelum duduk kita sholat dulu. Wudu, masuk, sholat sunnah dulu 2 rakaat menghormati masjid. Masya Allah, itu pahalanya sangat luar biasa sekali kalau kita bisa melakukan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan, karena itu adalah biasa dilakukan oleh Rasulullah. Terus sholat tahajud. Nah, kalau sholat tahajud ini masuknya ke yang mana? Boleh sendiri, boleh berjamaahkan ya. Kalau sholat tahajud ini pembagiannya pokoknya dijelasin aja dulu. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari antara waktu sholat isya sampai sebelum fajar. Ini dasarnya kalian tulis ya. Sholat istikharah. Kalau sholat istikharah munfarid sendiri ya. Tadi salah tuh, sholat tahajud nanti masuknya ke ini ya, ke boleh berjamaah, boleh sendiri. Kalau sholat istikharah itu sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih ya. Kalau kalian dihadapkan dengan 2 pilihan, maka lakukanlah sholat. Misalkan kalian nanti setelah lulus SMA diterima di perguruan tinggi negeri, dua-duanya bagus, kalian bisa pilih salah satu di antaranya dengan cara menunaikan sholat istikharah terlebih dahulu. Doa istikharah ini bisa kalian tulis juga ya. Kalau nggak jelas bisa kalian download atau kalian searching di Google. Sholat duha. Sholat duha juga termasuk sholat sunnah yang boleh sendiri, boleh diberjamaahkan. Itu nanti yang pembagian ketiga ya. Sekarang ada sholat sunnah hajat. Ya, sholat sunnah hajat sendiri ya. Sholat mutlak sendiri. Nah, udah. Sampai sini dahulu. Nanti pertemuan kita kali ini, pertemuan berikutnya membahas tentang sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Artinya yang ketiga itu boleh diberjamaahkan, boleh sendiri. Seperti sholat tahajud, sholat duha tadi ya. Tahajud dan duha nanti masuknya ke sini. Sampai di sini dahulu. Kalian catat, share ke Bapak ya, ke WA Japri Bapak. Demikian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.